Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel podcast Rizka. Podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Oke teman-teman semuanya, di podcast Rizka kali ini kita kedatangan tamu. Aku kenalin dulu. Beliau adalah Kak Anil. Dan beliau ini banyak banget kegiatan, ya termasuknya salah satu mungkin aktivis di beberapa organisasi dan memegang juga beberapa komunitas ya, salah satunya di Baca Bareng, terus ITJ, SWI, Buya Hamka, dan sebenarnya banyak banget ya. Masya Allah, aktif banget. Dan kali ini kita bakalan ngobrolin soal feminisme. Nah, jadi kan di Indonesia ini banyak banget apa yang bahas soal feminisme, dan setahu aku feminisme itu kayak dia itu membela kaum perempuan, hak-hak perempuan kayak gitu. Dia itu menggaungkan suara-suara untuk membela kaum perempuan yang tertindas, karena memang di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia ya, kaum perempuan ini dijadikan sebagai atau diposisikan mungkin ya di nomor 2 kan gitu. Nah, menurut Kak Anil sendiri sebenarnya kenapa sih bisa ada munculnya feminisme gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya jawab, saya mau nyapa dulu Iya. biar agak santai ya. Oh, oke. Jadi terima kasih nih atas undangan dari teman-teman Rizka gitu ya. Nah, kalau melihat tadi pertanyaan dari Eka gitu ya, kenapa sih muncul feminisme gitu ya. Nah, sebetulnya munculnya feminisme ini kalau kita bahas itu sebetulnya bisa kajian beberapa pertemuan ya. Jadi kalau dalam pertemuan sesingkat ini mungkin secara singkat saya bisa jawab bahwa feminisme itu, gerakan feminis ini munculnya itu karena aksi protes dari dari wanita-wanita di Eropa zaman dahulu gitu ya, di mana mereka itu didiskriminasi atau dipinggirkan posisinya gitu. Karena memang kenapa sih dipinggirkan, apa indikasinya? Karena memang di beberapa sekilas aja nih ya. Jadi beberapa tokoh yang dulu, tokoh-tokoh barat dulu gitu ya, terutama yang memberikan statement atau yang memang umumnya memang laki-laki yang memberikan pandangan wanita, perempuan itu seperti apa zaman dahulu. Perempuan itu dianggap tidak ada nilainya gitu. Kalau dari yang saya baca gitu ya, kalau di Yahudi zaman dulu gitu ya, 10 wanita itu dianggapnya baru satu. Jadi nilainya baru satu. Jadi misalnya dalam ada kegiatan, misalnya kegiatan apa gitu ya, kegiatan umum gitu, misalnya harus ada datanglah perempuan gitu. Nah, kalau perempuan itu yang datang 10 itu nilainya cuma satu gitu. Dibanding laki-laki ya, kalau 10 ya 10 gitu. Kalau perempuan ya satu gitu. Nah, itu sisi lain. Kemudian apalagi sih di diskriminasinya gitu ya. Perempuan dianggap sebagai pembawa malapetaka atau pembawa sial gitu. Iya, betul. Jadi di sisi lain ada juga begitu yang berpikiran seperti itu. Kemudian yang lebih parahnya lagi gitu, di zaman dulu ada namanya, teman-teman bisa cari ya, di googling aja Renaissance gitu, bagaimana perempuan itu diperlakukan secara sangat-sangat sadistis oleh pemerintahan. Kalau dulu kan pemerintahan di sana itu dipegang oleh gereja ya. Iya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Saya nggak ngomong atas dasar ini saya sendiri, tapi teman-teman nanti bisa googling bagaimana perempuan di zaman Renaissance diperlakukan gitu, sampai yang namanya kemaluannya ditusuk, pokoknya sangat mengerikan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, dari situlah muncul karena dulu gini, plus gitu ya, karena dulu memang gereja yang memegang kendali dalam suatu negeri,
rakyatnya ini sudah tidak mau diatur oleh gereja atau oleh pemerintahan gitu ya, karena pemerintahannya dari gereja, mereka itu memang membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat saat itu gitu. Banyak sekali gitu, makanya akhirnya terjadilah sekularisme atau sekularisasi, memisahkan antara negara atau kehidupan sehari-hari dengan agama gitu. Karena memang disitulah permasalahannya. Dulu Barat dipegang oleh gereja gitu, yang mana pemerintahan sekaligus keagamaan bergabung jadi satu. Nah itulah makanya mereka mau memisahkan agama dengan negara seperti itu, atau agama dengan kehidupan sehari-hari. Dari situlah muncul, makanya dari sekularisme turunannya ya gitu, feminisme. Jadi benar-benar nih, kalau dia kalau secara umum rakyatnya melepaskan diri dari negara gitu, atau dari agama gitu, negara dan agama, ini secara khusus perempuan yang ingin lepas dari agama atau aturan-aturan negara seperti itu, atau aturan agama gitu. Jadi disitulah mereka karena ditindas, karena intinya tuh karena memang bukan trauma ya, karena memang perlakuan yang tidak adil kepada perempuan saat itu dan di Eropa gitu ya, saat itu dan di Eropa, makanya di Eropa di Barat, makanya itu ada perlawanannya, itu feminisme tadi begitu. Berarti emang itu aturan dari gerejanya ya, yang menomorduakan atau tidak memandang perempuan itu ya, seperti tadi yang Kak Anil bilang. Ya, kalau perempuan itu nggak sepenuhnya dari gereja, tapi memang zaman dulu pandangan stigma ya? Betul, pandangan mereka atas perempuan itu memang sangat-sangat diskriminatif seperti itu. Gitu, iya. Oke, terus karena ini kan memang zaman dulu gitu ya, tapi sekarang ini tuh kan masih ada gitu. Nah itu apakah emang masih berlanjut kayak gitu di setiap negara memperlakukan perempuan tuh seperti itu? Padahal kan kalau misalnya kita lihat sekarang itu kan maksudnya zaman modern gitu. Terus kenapa feminis ini masih ada gitu? Iya. Ya sebetulnya kalau kita lihat, kita tarik lagi ke masa kini gitu ya. Ya pasti ada aja gitu. Memang misalnya kita bawalah ke Indonesia gitu kan. Apakah ada diskriminasi terhadap wanita? Ada, memang ada gitu. Tapi apakah itu permasalahannya permasalahan itu muncul dari mana, atau diskriminasi ini kenapa, disebabkan oleh apa? Nah itu harus kita cari tahu dulu gitu. Kalau memang itu dari dasarnya manusianya yang memang tidak memuliakan, kalau boleh saya simpulkan tidak berdasarkan ajaran agama gitu, terutama buat kita adalah agama Islam, ya otomatis memang kalau dia tidak berilmu atas ajaran agama Islam, ya wajar saja dia tidak memperlakukan wanita secara baik gitu. Iya. Tapi kalau memang dia punya pengetahuan yang baik tapi dia masih memperlakukan wanita seperti mendiskriminasi, ya berarti itu ada yang salah dengan orangnya gitu. Bukan ajarannya berarti. Berarti secara nggak langsung feminisme ini memang khusus untuk membela kaum perempuan, tapi kenapa feminis ini juga ada juga yang mengkritik gitu loh, khususnya kan dari ada yang dari sesama muslim juga kan, maksudnya mengkritik atau nggak setuju, intinya kayak kontra gitu terhadap feminis ini. Padahal kita juga di dalam Islam maksudnya itu kan membela kaum perempuan juga gitu kan. Nah memang apa sih yang membedakan itu gitu? Apakah ada sesuatu yang beda padahal sama-sama membela kaum perempuan dan ingin memuliakan kaum perempuan, apalagi aturan Islam sendiri kan yang tidak jelas gitu. Iya. Bedanya kalau menurut saya ya jelas beda, karena ini konsepnya tuh yang bawa siapa? Ideologi. Jadi karena memang kalau feminisme ini adalah gini ya, feminisme ini sebuah ideologi gitu. Kemudian kalau kita bandingkan, compare dengan Islam sebuah sistem juga gitu kan, sebuah sistem yang sedemikian rupa, yang bikin justru bukan orang lagi tapi Allah gitu kan. Iya. Nah kalau kita bandingkan jelas berbeda ideologinya gitu. Nah kalau dalam Islam itu membela perempuan bukan gini ya, kalau membela itu berarti ada ketertindasan,
yang membela perempuan di dalam Islam pertama kali adalah Rasulullah SAW. Gitu. Ketika Rasulullah datang, kemudian beliau akhirnya memuliakan. Seterusnya kita bisa lihat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat, bahkan ada satu surat yang khusus untuk wanita, An-Nisa gitu. Mana ada Ar-Rijal dalam Quran, nggak ada kan? Nggak ada. Kurang memuliakan gimana sih Islam gitu kan. Nah, kalau kita bawa ke Islam ya bukan lagi dibela, memang dimuliakan perempuan itu gitu. Banyak sekali poin-poinnya yang bisa nanti sebenarnya turunannya banyak sekali gitu ya. Tapi kalau kita bawa ke dalam feminisme, semangat dari ideologi feminisme itu adalah balas dendam gitu. Dulu kami didiskriminasi gitu. Sekarang kami mau memberontak, kami tidak mau lagi didiskriminasi begitu. Bahkan, nah di dalam ideologi feminisme ini ada satu hal yang harus kita ketahui juga, bahwa mereka itu, feminisme ini tidak menerima adanya intervensi atas diri kami gitu ya, diri kita sendiri dari orang lain gitu. Nah, dari orang lain aja nggak setuju, nggak bisa diintervensi, termasuk wahyu. Jadi wahyu itu tidak bisa mengintervensi feminis. Feminis itu orang yang menjadi yang mengandung feminisme ya. Jadi dalam kata lain atau dalam arti lain, feminis itu tidak mau diatur oleh agama. Begitu. Jelas sangat berbeda gitu kan dengan ideologi atau konsep yang dibawa oleh Islam. Kalau Islam memang sudah memuliakan, kemudian kita menjalankan gitu apa yang Allah sudah muliakan, kemudian kita menikmatinya. Kalau istilahnya gitu kan, Allah suruh tutup aurat dengan baik gitu. Allah muliakan daripada, misalnya Allah suruh laki-laki memuliakan perempuan, Allah contohkan Rasulullah gitu kan, Allah buat Rasulullah mencontohkan jadi laki-laki yang sangat baik terhadap istri dan keluarganya gitu kan. Nah, jadi sangat-sangat berbeda gitu. Dan semangatnya pun pasti sangat berbeda. Kalau kita ikut Islam ya berarti kita kan beribadah, taat kepada Allah. Sedangkan feminis kita mau ikut siapa? Kita mau minta apa dari siapa? Meminta uang. Ya kan? Nanti di akhirat uangnya buat apa? Emang dibawa? Iya benar. Sangat berbeda. Tapi kan ada loh, maksudnya muslimah juga yang dia tergabung di dalam gerakan-gerakan feminis gitu. Dan kebanyakan maksudnya mereka itu berdalih bahwa ada yang bilang kalau misalnya ya kita ambil yang baiknya aja kayak gitu loh. Karena kan ya kalau yang kayak gitu tuh boleh nggak sih gitu, selama ada sisi baik ya udah kita ambil sisi positifnya aja gitu. Sekarang boleh tanyain ke yang bilang gitu nggak? Mana posisi baiknya, yang mana? Membela kaum perempuan. Iya, seperti balik lagi ke tadi, membela kaum perempuan yang kenapa gitu kan. Sekarang kalau kita bawa tadi seperti yang tadi sudah saya bilang, kita bawa ke Islam, apakah Islam tidak memuliakan wanita? Dalam kata lain, apakah perempuan punya masalah atau enggak Islam punya masalah dengan perempuan? Kan ketika datangnya Rasulullah udah kelar urusannya. Yang dulu memang bermasalah pada zaman jahiliyah gitu ya, kita bawa. Dulu perempuan bahkan di zaman jahiliyah gitu, bahkan sebelum lahir pun kalau misalnya sebelum lahir kalau dia perempuan nih udah siap-siap nih kuburan untuk dia. Hidup-hidup bisa jadi dikubur. Hidup-hidup. Misalnya lahir gitu kan. Kurang itu kan ya oke, diskriminasi. Kemudian perempuan itu di sana ya boleh dinikahi oleh kalau poligami kan cuma 4. Kalau sekarang itu terserah deh, nggak ada syariatnya gitu, berapa batasannya gitu kan. Ya otomatis kan tidak sama-sama nggak dihargain banget gitu perempuan dulu seperti itu. Kemudian apalagi hak waris segala macam itu banyak masalahnya dulu. Tapi ketika Rasulullah datang, semuanya itu udah diberesin. Alhamdulillah, makanya kita selalu bersyukur datang dengan hadirnya Rasulullah membawa cahaya gitu kan. Karena jadi sudah disempurnakan gitu buat kita gitu kan, bahwa perempuan itu tidak ada, kan setelah itu tidak ada lagi yang namanya mengubur anak perempuan, atau kalaupun dia hidup gitu nggak disia-siakan begitu. Kemudian apalagi ya seperti yang sudah kita ketahui gitu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu, laki-laki dikasih tanggung jawab lebih gitu oleh Allah
untuk Kowam. kowam gitu kan, melindungi gitu, melindungi perempuan gitu. Jadi balik lagi, kalau kita sudah punya, menurut saya konsep Islam sudah cukup komprehensif, konsep Islam sudah sempurna untuk melindungi perempuan gitu kan. Makanya ikutilah apa yang Allah perintahkan gitu, dan jauhi apa yang Allah larang. Ketika itu sudah dilakukan, menurut saya kita nggak perlu lagi feminis gitu. Nah masalahnya sekarang kenapa ada orang yang ngikutin feminis? Karena dia belum kenal sama konsep Islam yang sebetulnya, yang seutuhnya gitu. Karena apa ya? Karena memang kita minim belajar agama gitu. Maka dari itu yang harus kita lakukan memperdalam ilmu agama, bukan memperdalam ilmu feminisme gitu. Masalahnya sekarang teman-teman kita yang lagi silau dengan feminisme merasa ini keren gitu. Ini keren, oh keren dong. Gue berada di depan untuk siapa saja yang mendiskriminasi wanita, perempuan gitu. Keren dong gitu, membela sebagai hero gitu kan. Tapi kita lihat dulu balik, apakah saya ini muslim, emang muslim nggak punya konsep yang bisa melindungi perempuan apa gitu? Oh ternyata ada. Ketika udah ada, ngapain kita pakai konsep yang itu, buang aja. Gitu, berarti kayak meskipun ibaratnya kayak sekeren atau sebagus apapun konsep feminisme gitu kan, meskipun kita kayak cuman ngambil yang baiknya aja, tetap aja tuh udah ada di dalam Islam gitu, dan Islam ngasih ya kayak yang terbaik, maksudnya kayak gitu. Betul, dan perlu dicatat lagi, justru benar nggak, jujur nggak sih teman-teman yang feminisme tapi muslimah ini, atau muslimah tapi feminis ini benar-benar membawa Islam di dalamnya gitu. Yang saya ketahui, yang sering saya dapatkan justru malah mengkritik Islam. Jadi sebetulnya muslimah feminis ini maunya tuh apa gitu? Mau ngambil konsep Islam atau justru mau menentang konsep Islam gitu. Yang saya temukan lebih banyak kepada mengkritisi hadis-hadis dan ayat-ayat Quran gitu. Banyak sekali yang dikritisi, dan malah banyak juga yang diselewengkan gitu. Berarti seperti contohnya waktu itu pernah tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim gitu, waktu itu sedang Idul Adha. Masya Allah gitu. Justru cerita sejarah tentang Nabi Ibrahim dengan Hajar dan Sarah. Ibunda Hajar dan Ibunda Sarah itu diselewengkan gitu. Diselewengkan, dipakai, jadi gini, dimasukkan konsep feminis di dalamnya gitu. Padahal tidak begitu, banyak hal-hal yang sangat diselewengkan ya. Ketika dibilangnya Bunda Sarah cemburu dengan Bunda Hajar dan lain-lain gitu. Kemudian ya Allah, ini sangat, menurut saya sih ini udah penistaan ya. Nabi Ibrahim dianggap tidak adil kepada kedua istrinya begitu, atau dituduh tidak menengok anaknya begitu kan. Itu banyak sekali, teman-teman bisa lihat di beberapa akun-akun feminis muslimah ya gitu. Jadi menurut saya justru muslimah feminis ini bukan bawa Islam di dalamnya, justru malah mengobok-obok syariat Islam gitu. Jadi jujurlah dulu, sebetulnya kalau mau Islam ya Islam aja, nggak usah pakai feminis. Karena feminis dan Islam tidak bisa disatukan, sama kayak Islam liberal. Kalau liberal ya liberal aja, Islam ya Islam aja gitu. Jangan digabung-gabung, karena Islam itu tunduk, liberal itu bebas. Jadi mana bisa bebas sama tunduk disamakan, disatukan. Sama kayak feminis gitu. Nggak ada muslimah feminis. Kalau mau jadi muslimah, jadilah muslimah yang menjalankan agama Islam dengan baik dan benar. Tapi mau jadi feminis, ya udah feminis aja secara menyeluruh gitu. Berarti mereka itu mengkritik Islam memang mungkin karena mereka nggak tahu secara keseluruhan atau secara utuh gitu tentang ajaran Islam yang sebenarnya itu seperti apa, bagaimana memuliakan dan memandang perempuan. Betul. Indikasi pertama gitu. Itu. Indikasi kedua memang ada yang punya agenda untuk mengajak muslim atau umat Islam untuk memang jauh dari Islam. Begitu, makanya seperti yang udah dibilang sama guru kita gitu, Ustadz Akmal, kita ini sekarang dalam keadaan perang. Yang mana sih yang sangat dekat dengan kita ya, perang pemikiran. Dimana kita diajak sebagai muslim itu diajak jauh dari
Islam. Dari gitu. Islam. Dengan Ya, caranya Islam. caranya banyak sekali. Teman-teman bisa rasakan dengan ya feminisme ini, terus ya nonton film itu termasuk arus-arus pemikiran gitu. Ketika kita nonton film barat misalnya gitu, banyak nilai-nilai yang ditanamkan di sana. Kemudian ketika kita sering menontonnya, kemudian lambat laun kita akan setuju dengan konsep itu misalnya, atau ya konsep misalnya dibawa misalnya dengan ya banyak ya konsep-konsep barat gitu yang kemudian kita keren nih gitu. Kemudian sebagai muslim atau sebagai anak muda lah istilahnya, keren nih kalau kita ikutin gitu. Nah tapi kita nggak balik lagi, apakah Islam mengatur ini gitu, apakah bisa di dalam agama gue mengikuti ini. Saya banyak sekali kan di seks bebas di dalam film-film barat gitu ya. Kita tuh nggak kalau orang yang sudah paham bahwa kita sekarang dalam keadaan perang, mungkin dia akan deteksifikasi gitu kan, bisa detect gitu. Oh ini nggak bener nih misalnya begitu. Tapi ketika yang tidak paham atau belum dapat ilmu basic tentang apa sih perang pemikiran gitu, apa sih yang diperangi gitu, apa sih senjatanya gitu. Nah kalau yang belum dapat ya seperti teman-teman adik-adik kita gitu ya, yang sekarang lagi rame-rame ya itulah sekarang gitu, rame banget ya nonton Korea, nonton atau BTS apa segala macam gitu ya. Mereka kan baru belajar nih gitu, baru belajar di tingkat SMP, SMA gitu ya, memang belum komprehensif, belum menyeluruh kan. Mereka kan dapetnya cuman ya pelajaran agama 1 jam gitu. Itu pun mending kalau serius dengerin ya gitu. Pun itu yang diajarin apa gitu, yang diajarin cuman kalau menurut saya itu teks gitu kan, bukan lebih kepada bagaimana kehidupan sehari-hari dan lain-lain gitu kan kita dapat di luar sebetulnya kan. Makanya itu rentan banget gitu. Makanya kenapa kita harus sadar dulu nih, sadar bahwa kita dalam keadaan perang. Karena kalau nggak sadar, ya udah kita akan ditembak, ya kan bengong aja dalam keadaan perang. Coba ditembak, kenapa nih gue ditembak, gue juga nggak tahu gue ditembak kenapa gitu, tahu mati gitu, mati konyol namanya kalau kata Ustaz Akmal gitu kan. Iya, tapi kan kalau misalkan dalam aturan Islam sendiri itu kan kita emang udah punya, sebagai muslimah ya, kita udah punya yang namanya aturan Islam yang bisa memuliakan perempuan. Nah gimana orang-orang yang di luar Islam, yang bukan Islam, yang khususnya perempuan, karena kan ya maksudnya kalau untuk feminis itu kan kayak general gitu kan, dia tidak hanya kayak menyuarakan, tidak hanya untuk satu komunitas atau satu kaum aja atau satu ras aja gitu kan, tapi kayak mencakup seluruh general. Nah gimana kalau gimana Islam memandang ya yang di luar Islam, perempuan yang di luar Islam kayak gitu? Gimana Islam memandang perempuan di luar Islam? Iya. Atau aturan dari, maksudnya secara ini ya, secara secara syariat kayak gitu. Karena kan memang kalau misalkan tadi kan emang mungkin beberapa muslimah yang ikut maksudnya ikut feminisme ini kan membela juga perempuan-perempuan yang itu di luar Islam juga kan. Sedangkan maksudnya kalau aturan Islam mungkin ya ini kan emang buat muslimah gitu, buat orang Islam ya memang kalau misalkan kita sebagai seorang muslim ya memang harus taat dan patuh kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk orang-orang yang di luar Islam, apakah seperti apa gitu secara pembelaannya? Kalau menurut saya, kalau saya nggak salah ya, di luar Islam pun sebetulnya sudah ada aturan-aturan seperti itu juga ya. Memang kalau saya memang nggak tahu banget ya gitu, tapi secara norma kita kan punya. Kalau kita bawa deh di Indonesia dulu ya. Kalau di Indonesia kan kita punya norma, aturan norma agama kan, ada norma agama, norma budaya, norma adat dan segala macam. Nah, menurut saya norma-norma adat itu sebetulnya menjadi suatu batasan untuk kita dalam bersikap gitu. Kalau kemudian kalau di dalam agamanya masing-masing, saya percaya gitu kan, katanya kan setiap agama mengajarkan kebaikan. Dan saya juga percaya bahwa pasti ada aturan-aturan yang ada batasan lah untuk para penganutnya gitu loh. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan, menurut saya itu menjadi meminimalisir apa-apa yang menjadi concern dari feminisme ini gitu, diskriminasi dan segala macam. Karena memang masalahnya itu bukan hanya
karena kalau feminis ini kan menyalahkan laki-laki gitu ya, karena masalah juga bukan cuma pada laki-laki seperti itu. Jadi di luar Islam menurut saya sudah diatur di dalam norma-norma, balik aja atau enggak gini, kita anggap aja di Indonesia ya berarti kan sudah ada undang-undangnya gitu. Nah gimana undang-undang ini bisa dijalankan dengan baik gitu. Permasalahannya sekarang kan undang-undang kita tidak dijalankan gitu, ataupun kalaupun ada undang-undangnya tidak diterapkan gitu kan, atau penegakan hukumnya tidak bagus gitu. Nah menurut saya mungkin itu ya, mungkin itu untuk yang di luar Islam gitu ya, mungkin begitu. Oh, Masya Allah banget. Cukup ya, ya? maksudnya ternyata maksudnya Islam sendiri itu emang benar-benar udah mengatur secara sedemikian rupa untuk para perempuan, untuk muslimah-muslimahnya supaya mereka tuh mulia kayak gitu. Dan itu aturan itu tuh udah ibaratnya udah ditutup, udah closing gitu ya, dari sejak zaman dahulu, nggak perlu kayak revisi lagi gitu kan. Sedangkan perkembangan feminis yang mungkin sedikit ya aku baca gitu kan tentang feminis itu kayak ya emang masih kayak diperbaharui gitu kan, setiap masa tuh memang selalu ada kayak perubahan, entah itu ada kritik dan kritik-kritiknya kayak gitu kan. Feminis itu memang ada wave, ada gelombangnya. Pertama ada gelombangnya, kemudian ada cabang, ada alirannya. Jadi aliran feminis juga banyak, makanya sebetulnya feminis pun sama-sama ada yang berantem, sama feminis pun berantem gitu. Banyak kok kita lihat contoh kemarin ada artis di Twitter, bukan artis, dia siapa ya, influencer lah ya, dia berantem sama sesama feminis gitu. Ya itulah karena konsep buatan manusia mah memang rentan gitu. Sebenarnya permasalahannya feminis itu terhadap Islam sendiri, maksudnya yang selalu mengkritik Islam gitu ya, aturan-aturan Islam kayak gitu kan emang banyak banget kan, maksudnya aturan-aturan Islam yang katanya enggak membela, maksudnya kaum perempuan itu di nomor 2 kan, masa laki-laki kayak tadi mungkin boleh poligami kayak gitu kan. Terus juga perempuan masa kayak harus di rumah aja gitu-gitu. Nah itu sebenarnya konsep-konsep kayak gitu yang maksudnya yang dikritik tuh cara pandang mereka tuh seperti apa sih gitu, memandang aturan Islam sendiri gitu. Jadi mereka nih term pertama tadi kan udah dibilang ya, bahwa feminis itu tidak mau ada intervensi dari manapun gitu. Bahkan ketika kamu megang badan kamu itu saya harus izin dulu. Itu betul gitu kan. Itu perempuan sama perempuan. Kalau laki-laki jelas dalam Islam udah nggak pakai izin, emang nggak boleh gitu kan. Nah, kecuali mahram gitu. Nah, tapi bahkan perempuan dengan perempuan itu diatur gitu. Oh gitu. Boleh nggak saya pegang tangan kamu, saya mau apa gitu. Ketika kamu tidak boleh, itu ya nggak boleh. Ketika saya melakukan, ketika kamu kamu bilang tidak boleh, itu berarti saya melanggar aturan diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh, dia punya konsep my body is mine. Oh iya, jadi berarti emang seluruh aturan itu berpusat pada dirinya sendiri. Gitu. Termasuk dia tidak terima dari konsep wahyu tadi. Jadi wahyu itu apa ya? Yang turun dari kita Al-Quran. Nah makanya ketika Al-Quran datang kepada feminis gitu, oh ini apa nih? Nggak sesuai nih gitu. Oh gitu. Kenapa? Makanya disebut ayat tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu disebut sama feminis ayat misoginis. Kenapa? Ayat misoginis itu ayat yang mendiskriminasi perempuan. Kenapa? Di dalamnya kan apa artinya? Laki-laki adalah qawwam ya, pemimpin bagi wanita gitu. Seterusnya itu jadi intinya wanita harus nurut sama laki-laki, intinya seperti itu. Nah, kalau dibahas secara mendalam, itu bukan mendiskriminasikan wanita, justru memuliakan wanita gitu. Nah, ini yang beda nih. Kalau dalam Islam memandang itu adalah memuliakan wanita, sedangkan dalam feminis itu mendiskriminasi wanita. Kenapa? Wanita itu bisa kok sendiri, nggak harus ada laki-laki, nggak harus kok dilindungi laki-laki, begitu. Jadi ketidakbutuhan perempuan atas laki-laki itulah yang menjadikan mereka berpikir bahwa ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang mendiskreditkan wanita.
intinya dalam pandangan feminis, ayat itu ayat yang merendahkan wanita. Kenapa? Kenapa harus dilindungi laki-laki? Karena wanita tuh sebenarnya bisa sendiri, bisa kerja sendiri, bisa cari uang sendiri gitu. Boleh keluar rumah gitu, nggak harus ya itu tadi, nggak boleh, kan katanya dalam Islam perempuan itu di rumah aja. Sekarang di rumah aja itu kajiannya panjang lebar ya, nggak sekedar di rumah aja oleh siapa, bagaimana dan lain-lain. Itu bisa, pertemuannya bisa panjang gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang pertemuannya bisa panjang, makanya tidak bisa diartikan secara baca teks kemudian ini misoginis, nggak bisa, harus dikaji. Makanya lebih baik mengkaji Islam, mengkaji hadis, mengkaji Quran dibanding harus ngikutin konsep feminis gitu. Jadi makanya tadi balik lagi ya, tadi apa sih? Jadi intinya kenapa ada yang berpikir bahwa perempuan itu didiskriminasi dalam Islam gitu, karena memang belum menyeluruh aja belajarnya gitu. Dalam memahami konsep Islam itu sendiri ya. Masya Allah. Memang berarti itu jadi mungkin salah satu kelemahan dari feminis juga ya. Maksudnya dalam memandang satu agama, mungkin khususnya Islam ya, karena mungkin dari background mereka juga yang tadi awalnya ditindas, yang dulu kan pemerintahan kan atas nama gereja kan, yang dari jadi agama yang mengatur pemerintahan, kemudian dipisah akhirnya, kemudian akhirnya muncul yang namanya gerakan-gerakan sekulerisme yang beruntun pada feminisme kayak gitu, yang ingin dia tuh mandiri kayak gitu, berdiri sendiri gitu. Oh ya, Masya Allah ya. Apalagi ya. Kayaknya bahas feminis itu panjang sebetulnya. Iya sih. Cuman emang maksudnya dari pembicaraan singkat tadi tuh udah jelas ya, maksudnya udah kelihatan banget kayak gitu kan, bahwa emang kita sebagai seorang muslimah ya emang harusnya ngikutin aturannya Allah kayak gitu, yang emang itu bisa memuliakan, yang aturannya itu sudah dari sananya memuliakan perempuan gitu. Cuman mungkin dari merekanya aja yang kurang mengkaji Islam itu sendiri seperti apa kayak gitu, dan cara pandang sebenarnya memuliakan perempuan itu, mulia itu harus seperti apa dan kayak gimana sih gitu kan. Itu yang mungkin teman-teman feminis itu ya, orang-orang feminis lah kita ini belum tahu. Kok bilangnya teman-teman. Kita teman sesama manusia ya, harus saling menghargai kayak gitu. Jadi nggak cuma women support women. Enggak ya. Jadi mungkin langsung ke kesimpulannya aja Kak Anil, maksudnya dari seluruh pembicaraan kita, apa nih poin yang benar-benar pengen ditekankan kayak gitu soal feminis ini? Ya, jadi sebenarnya saya ngulang aja nih ya. Jadi sebagai muslim ini saya pertama sebagai muslim gitu, kita sudah punya konsep yang sangat komprehensif gitu ya. Kita sudah ada Al-Quran, kita sudah ada hadis yang diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jalanin dulu deh itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika ada feminis itu coba dipertanyakan lagi. Feminis itu dulunya kenapa? Kita harus balik, memang harus tahu sejarah feminis itu kenapa gitu. Karena dulu feminis itu hadir karena karena perempuan itu ditindas gitu. Sekarang kita tanya lagi, apakah saat ini saya merasa ditindas? Ya, sebagai muslimah ya. Kalau saya alhamdulillah sih enggak. Saya juga tahu, gitu ya. Alhamdulillah enggak, karena tidak merasakan. Nah, gitu. Tapi mungkin katanya ada yang merasakan gitu. Ya itu, masalahnya itu harus dicari tahu, bukan misalnya kita ditindas secara sendirian gitu. Sendirian atau per orang gitu ditindas. Apakah itu bisa mengeneralisir semuanya juga tertindas? Ya enggak, karena feminisme itu memang begitu. Ketika satu punya masalah, dianggap semuanya punya masalah yang sama, padahal enggak. Beda-beda ya, maksudnya masalahnya Kak Anil beda. Berarti kan memang harus dicari tahu masalahnya. Jadi intinya gini, konsep feminisme itu harus kita lihat dulu dari sejarahnya. Sekarang kita pertanyakan, apakah kita kan tadi udah tahu nih feminisme itu dari akibat
didiskriminasi di barat dahulu kala gitu. Kemudian kita tanya sekarang kita tuh didiskriminasi apa enggak sih gitu. Lihatnya jangan di diri kita tapi lihat konsep yang kita punya. Ya anggaplah di Indonesia apakah sekarang perempuan tidak boleh bekerja? Apakah Boleh. perempuan tidak boleh keluar rumah? Saya bekerja dan saya keluar rumah sekarang ini juga betul. keluar rumah. Apakah di Indonesia perempuan apalagi ya? Dan lain-lain banyak ya. Meskipun banyak hal juga yang memang ada permasalahannya, tapi solusinya itu bukan dengan menjadi feminisme atau membawa konsep feminisme di Indonesia gitu, di generalisir, jangan semuanya harus pakai feminisme gitu. Karena nggak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah begitu. Karena memang banyak konsep-konsep yang dari feminisme dipertanyakan ulang sama feminisme lainnya begitu. Jadi sebetulnya kita sebagai muslim tuh udah ada tuntunannya. Memang ini klise ya saya ngomong, tapi teman-teman nggak bisa secara itu ngomong klise, tapi memang betul gitu. Kita punya Al-Quran, kita punya Al-Hadis, pelajarin dulu gitu. Yang sekarang pertama, yang prioritas itu kita belajar dulu agama kita. Jangan kita udah baca buku luar negeri gitu ya, baca karya Marx dan lain-lain, Marxis dan lain-lain gitu. Abis itu baru dibawa ke Islam, enggak, kebalik gitu. Kita belajar dulu tentang Islam, kemudian coba, nggak apa-apa kalau udah oke nih, udah oke Islamnya, maksudnya udah mantep gitu. Baca itu nggak apa-apa. Itu tuh bisa jadi gini, oh ini nggak bener nih. Nah itu yang kita harus pegang, kita harus punya. Balik lagi, kita itu dalam keadaan perang, jadi jangan mau diajakin. Diajakin jadi musuh. Karena sekarang itu kita dijadiin musuh atas agama kita sendiri. Ya Allah, innalillahi wa inna. Jangan mau. Makanya kita harus sadar bahwa kita dalam keadaan perang, makanya kita harus siapin amunisi. Amunisinya apa ya? Belajar, pakai ilmu. Karena niscaya ilmu itu niscaya kita tuh harus berilmu kalau kita mau menang. Kalau kita mau memenangkan peperangan ini, kita harus berilmu. Intinya begitu. Jadi jangan santai-santai aja, dan emang keadaan kita sekarang nggak baik-baik saja, jadi ya hayu belajar, banyak baca, banyak ngaji gitu. Jadi kita harus emang lebih memperdalam lagi ya, belajar lagi tentang agama Islam bagaimana dan seperti apa, dan berusaha untuk diterapkan. Kalau misalkan kayak kitanya aja belum menerapkan Islam secara kafah gitu, secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari, ya pantas mungkin ada trouble gitu kan, karena kita bisa jadi belum menerapkan Islam secara keseluruhan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Makanya ada masalah, terus dikit-dikit mengkritik dan segala macam. Oh ini kayaknya aturannya salah, nggak sesuai gitu. Padahal kita sendiri yang justru tidak menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang itu udah kita tahu bahwa itu aturan Islam itu udah sempurna kayak gitu. Masya Allah banget ya. Semoga teman-teman ini bisa menyerap ilmunya yang tadi Kak Anil sampaikan, dan belajar lebih banyak lagi tentang agama Islam. Oke, Kak Anil, terima kasih atas kedatangannya di podcast Rizka. Semoga bisa menjadikan amal jariah juga. Dan semoga teman-teman di luar sana atau yang nonton video ini bisa terinspirasi dan bisa lebih terbuka gitu kan pandangannya tentang paham feminis kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian kali ya dari kita mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau misalnya banyak banget kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka, muda, gaul, berkarya.